Halo guys, ketemu lagi dengan si anak bandel. Kalian pasti tahu kalau para pendekar Shaolin itu memiliki kemampuan fisik dan spiritual yang luar biasa keren kan? Nah, kemampuan ini adalah hasil dari metode latihan yang sudah dilakukan secara turun-temurun selama ratusan tahun guys. Umumnya para pendekar Shaolin memulai latihan mereka sejak masih anak-anak loh. Sejak kecil mereka dilatih untuk menahan lelah dan rasa sakit. Selain diajarkan untuk meditasi, para pendekar cilik ini berlatih keseimbangan, kelincahan, dan kelenturan tubuh. Pendekar Shaolin bisa melempar jarum hingga menembus kaca seperti ini guys. Ilmu ini diperoleh dengan latihan selama 10 tahun. Jarum dilempar lurus dengan kekuatan dan kecepatan tinggi. Segera setelah jarum mengenai kaca, kekuatan didistribusikan melalui kaca dan pecah. Kalau kalian berkunjung ke kuil Shaolin mungkin kaget melihat ada pohon seperti ini guys. Lubang-lubang ini adalah hasil dari ilmu jari besi yang legendaris itu guys. Untuk berlatih ilmu ini, pendekar Shaolin menggunakan alat gulungan seperti ini. Setelah beberapa tahun berlatih, pendekar Shaolin akan memiliki kekuatan jari yang mampu melubangi kayu. Bisa dibayangkan kalau ilmu ini digunakan untuk menyerang manusia, bisa fatal kan hasilnya? Salah satu metode latihan keren di kuil Shaolin adalah merangkak naik dan turun tangga seperti ini guys. Saat melakukan latihan ini, lutut sama sekali tidak boleh menyentuh lantai. Setelah beberapa tahun, murid Shaolin mampu merangkak naik turun tangga dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Leher adalah salah satu bagian tubuh manusia yang sensitif terhadap rasa sakit. Namun para pendekar Shaolin mampu melatih leher mereka hingga menjadi sangat kuat dan kebal terhadap rasa sakit loh. Bahkan saking kuatnya, leher mereka bisa menahan pukulan kayu hingga mematahkan kayu tersebut guys. Bukan hanya itu saja. Bila digabungkan dengan meditasi, seorang pendekar Shaolin bisa menggantungkan tubuhnya di udara dengan tali di lehernya. Ilmu telapak tangan besi adalah satu dari 72 ilmu Shaolin. Metode latihan ini memungkinkan seorang pendekar Shaolin memberikan pukulan yang sangat kuat tanpa mencederai tangannya. Teknik ini melibatkan kekuatan anggota tubuh bagian dalam dan pergerakan ligamen dari bahu hingga ke ujung jari. Latihan ilmu ini sangat berbahaya karena berisiko menyebabkan kerusakan saraf tangan dalam jangka panjang. Ini adalah ilmu baju besi emas. Pendekar Shaolin yang menguasai ilmu ini bisa kebal terhadap senjata tajam. Dengan berlatih fisik dan meditasi mental, seorang pendekar Shaolin bisa membuat kulitnya tahan terhadap luka, bahkan meski berada di ujung tombak seperti ini. Kuda-kuda ini disebut kibadachi, yang dilakukan sambil berdiri di atas dua pilar di tanah. Murid Shaolin memegang dua ember berisi air di masing-masing tangan. Versi lain dari latihan ini adalah meletakkan 3 buah mangkuk, satu di masing-masing bahu dan satu di kepala. Latihan ini dilakukan selama hampir 2 jam dan seluruh tubuh harus tetap diam agar mangkuk tidak jatuh. Setelah menyelesaikan semua latihan selama bertahun-tahun, seorang murid Shaolin akan diuji kemampuannya. Setiap murid bisa memilih gaya bela diri masing-masing, misalnya saja gaya monyet. Jika tidak lulus, murid bisa mengikuti ujian lagi setelah 3 tahun. Nah, ternyata untuk lulus ujian tidak hanya cukup menguasai ilmu bela diri saja guys. Untuk bisa lulus, seorang murid Shaolin harus melewati ujian pengetahuan juga loh, terutama pengetahuan tentang agama Buddha. Nanti setelah lulus 2 ujian ini, barulah seorang murid Shaolin layak menyandang gelar Master Shaolin sejati.